Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kiranya kekuatan, sukacita dan semangat memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-20 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai 14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kehilangan harapan. Anda pasti bisa. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan esok akan lebih baik dari hari ini. Ingat, semua ini akan berlalu dan akan indah pada waktunya. Nothing is impossible, and impossible is nothing. Tidak ada yang mustahil. Engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Terutama orang yang menghadapi masa-masa paling kelam, paling sulit dalam hidupnya. Ketika hidup demikian susah, teman-teman tidak begitu bersahabat, semua orang rasanya menjauh, dan nampaknya tidak ada lagi jalan keluar. Kita merasa bahwa seluruh dunia memusuhi kita, dan hidup kita sangat terdiam, nahapuluan, terasing, dan teralienasi. Kita pada saat-saat seperti itu benar-benar butuh pertolongan. Satu kata atau kalimat di atas bisa mengubah segalanya.
Saya sendiri pernah mengalaminya. Sekembalinya kami dari pelayanan selama 6 tahun di Jerman, pada tahun 2014 yang lalu, kami harus menghadapi dan menerima kenyataan pahit. Beberapa bulan tidak mempunyai tempat pelayanan, dan tempat tinggal kami juga saat itu tidak menentu. Sambutan hangat dari teman-teman sudah mulai berkurang, dan semua terasa hambar. Makin lama, makin terasa keadaan hidup semakin sulit. Sepertinya negeri yang selama 6 tahun kami tinggalkan tidak begitu bersahabat. Dalam kenyataan hati yang gundah gulana, suatu hari dalam perjalanan di kota Medan, saya melihat satu tulisan di belakang mobil pickup, akan indah pada waktunya. Demikian tulisan itu. Akan indah pada waktunya. Waktu itu saya merasakan sesuatu yang memberikan harapan dalam kata-kata ini. Saya doakan semoga ini menjadi kenyataan dalam pelayanan kami dan dalam kehidupan keluarga kami. Sejak saat itu semangat saya mulai bangkit. Sukacita mulai mengisi hari-hari hidup saya. Saya mulai berpengharapan. Dan tidak lama setelah itu, ada berita bahwa nampaknya realisasi SK penempatan saya sebagai pendeta HKBP Resort Cinta Damai di Medan mulai terbuka. Benar, kata-kata itu menjadi kenyataan indah pada waktunya. Demikian juga dengan kisah hidup seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di dekat sumur Yakub di Sikhar, wilayah Samaria. Satu perjumpaan yang mengubah perempuan itu dan menjadi inspirasi bagi hidup banyak orang. Saudara yang terkasih, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria dituliskan, diceritakan dalam konteks kurang lebih seperti berikut ini. Yesus dan para murid sedang dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea. Waktu itu hubungan orang Yahudi dan orang Samaria, Israel Utara dan Israel Selatan tidak harmonis. Mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kalau kita lihat peta Palestina di zaman Perjanjian Baru, Yudea terletak di wilayah selatan dan di bagian utaranya Samaria, dan lebih ke utara lagi yaitu wilayah Galilea. Jika orang bepergian dari selatan ke utara, dari Yudea ke Galilea melalui Samaria, hampir dipastikan menghadapi banyak kesulitan. Paling nyaman, walau harus menempuh jarak yang lebih jauh, mereka harus melalui Perea dan Dekapolis. Tetapi Yesus memimpin perjalanan mereka dari Yudea menuju Galilea, langsung menembus wilayah Samaria. Yesus tentu sudah mempertimbangkan risiko bertemu dengan orang-orang Samaria yang notabene adalah musuh bebuyutan orang Israel Selatan, orang Yahudi. Namun seperti kita ketahui bahwa Yesus adalah seorang pemimpin yang berpikir out of the box. Setelah perjalanan panjang, Yesus dan para muridnya sampailah mereka di Sikhar, salah satu bagian dari Samaria. Tentunya mereka kelelahan, lapar,
dan haus. Karena itu para murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Tinggallah Yesus sendirian di siang bolong di tepi sumur Yakub, tanpa makanan dan tanpa minuman. Yesus lelah, lapar, dan haus. Tiba-tiba datang seorang perempuan Samaria untuk mengambil air dari sumur itu. Kedatangan perempuan ini sendiri sudah menimbulkan tanda tanya besar. Perempuan datang sendirian ke sumur di siang bolong pukul 12. Apakah itu lazim? Biasanya orang datang ke sumur beramai-ramai. Dan secara tradisional itu dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Tetapi perempuan ini datang pukul 12 siang. Ada apa dengan dia? Lewat percakapan dengan Yesus tersingkaplah siapa dia sebenarnya. Dia mungkin adalah seorang perempuan yang outcast, perempuan yang hina dina, yang dipandang rendah oleh masyarakat. Dia mungkin malu dilihat oleh orang lain dan mungkin malu dengan diri sendiri. Ternyata dia sudah 5 kali dalam tanda kutip menikah. Dan bukan hanya itu. Sekarang dia hidup bersama-sama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kita sudah bisa bayangkan perempuan seperti apakah dia ini. Dia datang sendirian di siang bolong. Mungkin dia malu bersama-sama dengan perempuan lain untuk datang ke sumur di pagi atau sore hari. Atau bisa saja ada kemungkinan lain. Yang jelas dengan kenyataan bahwa dia sudah memiliki 5 suami dan sekarang tinggal bersama-sama dengan laki-laki yang bukan suaminya, dia pasti dipandang rendah di tengah masyarakat yang sangat ortodoks. Dia adalah seorang perempuan yang susah, perempuan yang hina dina, perempuan termarginal. Mungkin dia dikucilkan di tengah keluarga dan kerabatnya. Sekalipun dia berupaya untuk mengubah jalan hidupnya, tetapi rasanya itu mustahil. Tidak ada yang dapat mengubah persepsi orang tentang dia. Karena itu, dia sudah kelelahan. Hatinya gundah gulana. Dia dipenuhi dengan kecurigaan. Mungkin dia sudah benci dengan dirinya sendiri dan tidak ingin bertemu dengan orang lain. Tetapi tanpa disangka, tanpa diharapkan, dia bertemu dengan Yesus. Satu pribadi yang lain daripada yang lain. Pribadi yang mampu mengenali dirinya, yang mampu membaca hatinya, yang mampu melihat pergumulan hidupnya. Yesus tahu betul keadaan hidup perempuan yang menderita dengan realitas dunia ini. Yesus tahu bahwa perempuan itu sedang membutuhkan pertolongan. Karena itu, Yesus memulai percakapan dan berkata, "Berilah aku minum." Yesus mungkin jujur. Dia butuh air. Dia mungkin kehausan. Dia butuh minuman. Lantas perempuan itu yang sudah dipenuhi oleh kecurigaan, apalagi mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi, bereaksi dengan berkata, "Masakan engkau orang Yahudi meminta air minum kepadaku, seorang Samaria?" Yesus tidak mengindahkan pernyataan perempuan itu. Sebaliknya Yesus fokus pada upaya menyelamatkan dan menolong perempuan
malang ini. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang meminta air kepadamu, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Perempuan itu belum memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Malah dia mencoba berpolemik dan mempertanyakan apakah Yesus lebih besar dan lebih hebat dari nenek moyang mereka, Yakub. Yesus sekali lagi tidak menghiraukan pertanyaan sarkastik yang diberikan oleh perempuan itu dan berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar hingga sampai hidup yang kekal. Sampai di sini, perempuan itu masih gagal paham. Dia memang akhirnya meminta air itu kepada Yesus, tetapi dengan nada meledek, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pemikiran perempuan itu masih tetap bercokol pada air dalam arti harafiah sebagai benda cair yang dipakai sebagai bahan minuman dan untuk mencuci. Padahal Yesus berbicara dalam arti figuratif tentang air kehidupan. Tetapi ketika Yesus menyingkapkan siapa sebenarnya perempuan itu dengan menyebutkan bahwa dia telah memiliki 5 suami dan laki-laki yang sekarang hidup bersama-sama dengan dia bukanlah suaminya, dia akhirnya tersadar bahwa sesungguhnya yang berbicara dengan dia bukanlah manusia biasa, bukan orang Yahudi biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Nabi. Dia adalah Mesias yang dapat mengenali kedalaman hati, jeritan jiwa, dan pergumulan hidup seseorang. Dia dapat memberikan anugerah, penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Seketika itu juga hidup perempuan itu berubah total. Dengan hati yang girang, tanpa merasa malu, dia berlari ke sana kemari menyaksikan perjumpaannya dengan Yesus. Dan sepertinya dia mau mengumandangkan kepada semua orang Samaria, bahkan ke seluruh dunia, aku telah bertemu dengan Sang Mesias. Aku telah melihat juru selamat. Aku telah melihat keselamatan yang selama ini dinubuatkan dan dinanti-nantikan. Mari, datanglah dan lihatlah dia. Hidup perempuan itu berubah total. Dia sudah menjadi manusia baru. Hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Dia tidak malu-malu lagi. Dia tidak merasa dirinya termarginal dan hina dina lagi. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang outcast. Dia adalah sekarang setelah bertemu dengan Yesus, dia adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang luar biasa, yang paling terberkati karena sudah bertemu dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya dalam hidup perempuan itu. Dan dia menjadi manusia yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis,
dan tahan uji. Dan sejak saat itu, dia benar-benar melayani dengan segenap hati. Marhubas sian nasaruha. Dan karena kesaksiannya, banyak orang yang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Saudaraku, Yesus memberi air kehidupan. Barang siapa meminum air yang Yesus berikan, tidak akan haus lagi. Sebaliknya, itu akan menjadi air hidup yang mengalir terus-menerus sampai kepada kekekalan. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini benar. Dan perempuan Samaria itu telah mengalaminya. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup di dunia ini, semua kita mengalami kehausan, kelelahan, beban berat, tantangan, dan kesulitan hidup. Kita menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelajaran bagi anak sekolah dan bagi yang kuliah, dalam pelayanan, atau dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Tentunya kita berupaya sedaya mampu kita untuk mencari jalan keluar dan berusaha membereskan semua yang bisa kita bereskan. Namun kita juga harus menyadari bahwa kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas, sumber daya yang kita miliki terbatas. Dan dalam segala keterbatasan kita, yang kita sadari tidak cukup untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita, Yesus datang dengan suara yang lembut, menawarkan air kehidupan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Dan air kehidupan yang Yesus tawarkan lebih dari cukup untuk mengatasi kenyataan hidup kita di dunia ini, melainkan itu terus mengalir sepanjang hidup di dunia ini, bahkan sampai hidup yang kekal. Karena itu, berbahagialah saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan pernah menyerah. Mungkin saudara pernah mendengar lagu yang dipopulerkan oleh Mariah Carey, "Just Call My Name and I Will Be There." Yang berarti, sebut saja namaku dan saya akan ada di sana bersamamu. Satu kalimat yang menjanjikan, satu kalimat yang memberikan pengharapan, satu kalimat yang menunjukkan ketersediaan seorang sahabat untuk memberikan pertolongan ketika dibutuhkan oleh sahabatnya. Yesus, sahabat kita yang baik hati, telah menjanjikan jika kita datang kepadanya dan memohon pertolongannya, Dia senantiasa bersedia memberikan pertolongan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesusahan dan beban hidup kita di dunia ini memang besar. Dan memang kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tetapi Yesus tidak pernah membiarkan kita memiliki permasalahan dan beban yang tidak bisa kita tanggung, atau yang melebihi kemampuan kita untuk memikulnya. Bersama Yesus yang memberikan air kehidupan, semuanya, yakinlah saudaraku, semuanya akan baik-baik saja. Malahan kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, dan jauh lebih mulia dan terhormat
dari yang selama ini kita lakukan. Jika kita telah menerima air hidup yang Yesus janjikan. Itulah pengalaman nyata perempuan Samaria dalam perjumpaan dengan Yesus. Seperti perempuan Samaria itu, jika kita telah menerima karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih-Nya, Roh-Nya yang kudus, dan keselamatan yang disediakannya, maka kita adalah orang-orang yang paling berbahagia dan terberkati. Kita akan memancarkan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, kesabaran, ketabahan, keuletan, keramah tamahan, dan segala kebaikan yang akan membawa kesembuhan dan sukacita bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami mendengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan. Yesus memberikan air kehidupan yang akan mengalir terus-menerus dan memancarkan segala kebaikan, sukacita, pengharapan, dan juga segala kebaikan dari dalam diri kami. Ajari dan kuatkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa menyadari kebaikan Tuhan dan betapa kami berharganya di mata Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, sehingga melalui kami, melalui semua yang mendengarkan firman Tuhan, memancar aliran air hidup yang membawa kesembuhan, sukacita, dan damai sejahtera bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.